Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas tentang hubungan limit fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar. Jadi penyelesaian limit fungsi trigonometri yang memiliki kaitan dengan fungsi aljabar, kita bisa menggunakan sifat-sifat sebagai berikut. Oke, Abang bacakan satu di sini. Yang pertama adalah jika limit sin A dikali fungsi fx per b dikali fungsi fx untuk x mendekati k, maka hasilnya adalah a per b. Dan berlaku juga untuk limit x menuju k, fungsi a dikali fx per sin b dikali fungsi fx itu sama dengan a per b. Dengan syarat kalau kita substitusikan k-nya ke fungsi, maka dia hasilnya harus 0 gitu ya. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Di sini kita punya limit x menuju 1 dari sin x kurang 1 per x kuadrat dikurang 1. Kita perhatikan dulu. Nah, jadi fungsi yang atas dan yang bawah itu harus sama. Nah, bagaimana cara kita membuat fungsi x kurang 1 yang ada di atas sin ini dia sama dengan yang bawah? Maka yang bawah harusnya ada x kurang 1 gitu kan. Maka kita harus ubah dulu dia di sini menjadi limit x menuju 1 gitu ya, sin x kurang 1. Nah, si x kuadrat dikurang 1 ini penjebarannya bagaimana? Nah, masih ingat nggak kalau misalnya ada x kuadrat kurang a itu artinya apa? X kurang a, x ditambah a gitu ya. Berarti ini kita bisa ubah dia menjadi x kurang 1 gitu ya, dikali dengan x ditambah 1. Nah, perhatikan di sini ada yang sama fungsinya, x kurang 1, yang bawah juga x kurang 1. Nah, kalau kita substitusikan 1 kemari, 1 dikurang 1, 0 gitu ya. Di sini juga disubstitusikan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan sifat yang ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, berarti ini kita bisa buat dia menjadi limit x menuju 1. Ini kan perkalian nih kan. Ingat di sifat-sifat limit fungsi aljabar ya. Berarti di sini kita bisa buat jadi sin x kurang 1 per x kurang 1 dikali. Nah, ini sifat pada limit fungsi aljabar ya. Limit x menuju 1 dari 1 per x ditambah 1 ya kan. Nah, oke. Ini hasilnya apa di sini? A per b di sini. A-nya berapa? A-nya 1. Di sini B-nya 1. Ini udah sama. Berarti limitnya yang ini hasilnya adalah 1 dikali dengan 1 per, kita substitusikan x menuju 1-nya. Di sini ada 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 per 2. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita punya limit 6 tangin kuadrat 2x kurang 6 per 3x kurang 9 pangkat 2. Kita harus buat dulu fungsi yang atas dan yang bawah sama agar kita bisa menggunakan sifat pada limit fungsi trigonometri. Oke, berarti di sini kita harus jabarkan dulu limit x menuju 3 ya kan. 6 ini kita pindahkan kemari aja nggak apa-apa ya. Oke, sesuai dengan sifat limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada tangent kuadrat. Nah, ini kita bisa keluarkan angka 2-nya. 2 dikali dengan, kalau kita keluarkan 2 tinggal x dikurang 3. Oke, berarti ini kita bisa keluarkan juga 3. X dikurang 3. Baru dikuadratkan, ya kan? Oke. Sekarang, ini artinya apa? Kalau dijabarkan dia jadi x menuju 3 tangen. Ini kan tangen kuadrat berarti tangennya ada 2. Ya berarti yang pertama 2 buka kurung x kurang 3 gitu ya. Oke, atau kita ini aja ya. Oke, ini kita hapus 2x kurang 3 dikali tangen 2 x kurang 3 ya kan. Yang bawah ini kan pangkat 2 juga, berarti ada 3 x kurang 3 dan dikali dengan 3x dikurang 3 ya kan. Oke, kita jabarkan nih. Yang pertama kita punya tangen 2 x kurang 3 per 3
X kurang 3. Ya kan? Kemudian dikali dengan limit X menuju 3 tangent 2. X kurang 3 per 3. X dikurang 3. Nah, ini udah sama, X kurang 3, X kurang 3. Kalau kita substitusikan 3 kemari, dia hasilnya 0. Ya, sama tadi, FK itu sama dengan 0. Berarti, ini udah sama, berarti ini 1. Tapi di sini kan ada A sama B. Berarti, 6 dikali 2 per 3. Dikali dengan 2 per 3 juga, ya kan? Hasilnya adalah 24 per 9. Gitu ya. Atau kita bisa sederhanakan di sini 6 bagi 3 ya 2, ya kan? Berarti sisanya berapa? 8 per 3. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.